Tangsin adalah perantara manusia untuk bertemu dengan dewa. Tangsin ini terkenal karena sering melakukan atraksi-atraksi yang ekstrim. Se-ekstrim apa toh itu? Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan dulu pesan yang masuk. Kali ini pesan yang masuk via PayPal dari Agus Laksana. Wah, di Amerika nih, di Texas. Intan Dynasty Saweria. Oke, makasih. Buat teman-teman yang mau membantu channel ini supaya channel ini bisa lebih baik, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat channel ini, dan di Saweria atau PayPal teman-teman bisa menulis video request, pertanyaan, ataupun support yang nantinya Intan bakal bacakan di video berikutnya. Juga kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini new release bulan ini ya, gambarnya lucu. Ada di Tokped dan di Shopee, open PO sampai tanggal 13. Ada juga karakter-karakter lain seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Jin Se Huang. Selain kaos oblong seperti yang Intan pakai, juga ada varian kaos polo. Kaos oblong sendiri ada yang standar, ada yang premium. Kalau teman-teman pengen tahu bedanya, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Oke, buruan di check out sebelum tanggal 13. Linknya Intan taruh di deskripsi. Oke, let's start! Hari ini Intan mau membahas Tangsin. Agak telat sih mestinya. Mestinya Intan bahasnya itu di perayaan Lontong Cap Gomeh kemarin. Karena Tangsin identik dengan perayaan Lontong Cap Gomeh. Keluarnya di perayaan Lontong Cap Gomeh. Lah Intan sendiri loh baru tahu tentang Tangsin. Intan bahkan belum pernah melihat Tangsin dengan mata kepala sendiri. Intan ya taunya dari teman-teman yang kemarin komen, "Cek Intan bahas Tangsin dong" di videonya Intan Lontong Cap Gomeh kemarin. Entah karena Tangsin ini nggak ada di Surabaya atau Intan yang kuper. Tangsin berasal dari bahasa Hokkien, di mana Tang adalah raga dan Sin adalah roh. Bahasa Mandarinnya adalah Dongseng. Kesimpulannya, Tangsin itu perantara antara dewa dan manusia. Dia membiarkan tubuhnya dirasuki oleh roh dewa. Saat roh dewa itu datang masuk ke dalam tubuhnya, rohnya dia sendiri itu tidak aktif. Orang Manado menyebut Tangsin ini Encepia, sedangkan orang Singkawang menyebut Tangsin ini Tatung. Menurut Bapak Tan Eng Hing dalam seminar Chinese Mediumship, dia bilang kalau Tangsin itu salah satu bentuk budaya Tionghoa di mana manusia itu bisa bermediasi dengan alam dewa dan menjadikan tubuhnya sebagai perantara atau medium untuk masuknya roh dewa tersebut. Nggak semua orang loh bisa jadi Tangsin. Tangsin adalah orang-orang yang ditunjuk dewa, orang-orang pilihannya para dewa. Tangsin kerap melakukan atraksi-atraksi ekstrim seperti memotong anggota badan, menusukkan benda tajam sampai tembus ke mulut, hingga atraksi-atraksi lainnya yang membuat bulu kuduk itu merinding. Tapi anehnya, Tangsin itu tidak merasakan kesakitan saat melakukan atraksi tersebut. Ya karena kan rohnya dewa, dewa kan tidak bisa sakit. Ini nih, Intan kasih lihat ritualnya Tangsin. Ini yang teman-teman lihat, Tangsin ini memotong lidahnya sendiri. Darah yang keluar dari lidah Tangsin tersebut digunakan untuk menulis hanje yang berisi doa, harapan, permintaan, permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Pada saat roh masuk ke raga Tangsin, musik itu nggak berhenti guys. Ada bunyi-bunyian tambur dan lain-lain. Tangsin ini nulis banyak banget sampai kertas ini namanya kertas buya itu sampai habis. Kertas yang berisi doa, permohonan dan lain-lain tersebut dibakar supaya permohonan doa-doanya yang ditulis Tangsin itu dibaca kepada Yang Maha Kuasa.
Selain dibakar, kadang permohonan itu ditulis di belakang leher manusia. Menurut rohaniwan Klenteng Altar Agung Roni Loho, aksi tangsin dalam memotong lidah itu untuk memperingatkan manusia supaya berhati-hati terhadap lidahnya. Oh, lidah itu lebih tajam dari pisau loh kalau nusuk. Meskipun kebanyakan tangsin adalah pria gendernya, ada juga loh yang wanita. Ini kalau teman-teman lihat foto ini, di saat cewek-cewek lain pada bingung perawatan, mempercantik wajah supaya wajahnya mulus, dia malah nusuk pipinya sampai tembus kayak gitu. Kok bisa ya di Indonesia ini ada tangsin? Sejarahnya kayak gimana? Ini menurut info Tionghoa berasal dari 250 tahun yang lalu, kurang lebihnya ya. Saat awal-awal perantau Tiongkok itu datang ke Nusantara, itu terjadi migrasi besar-besaran dari Tiongkok ke Nusantara. Intan pernah bahas satu video sendiri, kenapa kok mereka merantau ke Nusantara. Di videonya Intan Republik Lanfang, ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Mereka datang ke Indonesia sebagai penambang emas di Monterado, Kalimantan Barat. Para penambang emas dari Tiongkok itu, kebanyakan mereka itu tinggal di hutan belantara. Hutan belantara itu kan syarat akan roh-roh halus seperti itu. Pada suatu hari itu terjadi pandemi. Karena pemikiran orang 250 tahun yang lalu beda sama pemikiran kita yang sekarang. Pada saat itu belum ada dokter, belum ada obat. Pandemi itu dikaitkan dengan roh jahat. Oh, ini ada roh jahat yang lagi datang dan menyerang kita. Untuk mengusir roh jahat, ya kita harus mendatangkan roh suci alias dewa-dewa. Dalam mendatangkan roh suci, mereka mengikuti ajaran dari tanah leluhur alias Taoisme. Ritual mengundang dewa atau tolak bala itulah yang sampai sekarang ini masih dirayakan, yaitu dalam bentuk tangsin itu. Kedatangan tangsin itu selalu identik dengan musik-musik yang keras. Ada ritual genderang-genderangnya. Ritualnya tangsin itu kan biasanya kita lihat pada perayaan Cap Gomeh tuh ya. Sebelum melakukan ritual tersebut, para tangsin ini melakukan beberapa pantangan. Pantangan seperti apa? Yang pertama, tidak mengkonsumsi alkohol. Meskipun alkohol dengan kadar 0,00005% itu saja tidak boleh. Apalagi mabuk berat nih ya, tambah nggak boleh lagi. Yang kedua, pantangan kedua adalah judi. Tidak boleh berjudi. Berjudi dalam bentuk apapun tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh melakukan hubungan badan sampai ritual tangsin di acara Cap Gomeh tersebut selesai. Dan yang keempat, puasa daging. Tidak makan daging itu 3-30 hari, tergantung perjanjian antara tangsin dengan dewa tersebut. Kenapa toh tangsin-tangsin itu harus berpantang? Ya untuk membersihkan diri mereka. Ibarat kita aja, kita lebih seneng dong tinggal di rumah yang bersih daripada yang kotor. Begitu juga dewa. Dewa seneng dong tinggal di tubuh manusia yang bersih. Akibatnya apa? Kalau para tangsin itu tidak melakukan pantangan tersebut. Oh, konsekuensinya berat guys. Ada yang terluka saat melakukan atraksi. Ada yang mengalami pendarahan yang hebat. Ada juga yang tubuh itu lelah karena nggak kuat kemasukan roh suci tersebut. Ada yang sakit-sakitan. Ada yang tidurnya terganggu. Bahkan sampai mati suri. Konsekuensinya berat banget ya.
Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang Tangsin. Buat teman-teman, terutama teman-teman di Manado, Singkawang yang sering melihat Tangsin dan mau nambah-nambahin, monggo silakan coret-coret di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.